Nah, ada yang lain. Mungkin komputer nih nanti kan katanya jam 8 mau ada ini acara pilar doa untuk MKMP. Komputer mungkin mau ini sharing. Hmm, ya, paling dikit aja lah. Soalnya agak tidak konsen saya. Jadi ya dikit-dikit lah. Apa ya yang menarik tuh yang ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi awalnya Tuhan mah cuma menjanjikan keturunannya seperti bintang, bukan bintang dan debu di tanah gitu. Nah, ketika lahir Ismail maka datang firman, berubah lagi firman-Nya. Allah berfirman, keturunanmu akan menjadi seperti bintang dan pasir di tanah ketika sudah ada Ismail. Ya, kalau dilihat jauh lagi ke depan, Ishak Allah berfirman lagi kepada Ishak tuh, keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit gitu. Jadi ini benar-benar perbedaan yang sangat mencolok jauhnya ya. Jadi yang bangsa yang terpilih Allah itu seperti bintang di langit, dan yang tidak terpilih tapi mau tidak mau ya mungkin ya dalam tanda kutip mungkin ya terpaksa gitu ya, mungkin Allah juga, Tuhan juga memandang Abraham, makanya dia memberkati keturunan Ismail. Tapi ya itu bedanya seperti bintang dan pasir gitu bedanya. Ya kita mau jadi anak rohani yang mana, anak rohani Abraham atau Ismail. Kalau anak rohani Abraham berarti ya kita berhak menjadi ahli warisnya, kita menjadi bintang-bintang di langit. Terus yang tentang percayalah, yang keenam, percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau ingin mencari kebenaran ya percayalah kepada Tuhan. Ya, simpel sih itu mah. Kalau mau mencari kebenaran ya tinggal percaya kepada Tuhan. Terus yang ke mana ya? Ke-12, ayat ke-12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saya nggak tahu ya, coba dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya, ini satu-satunya kemunculan Tuhan tuh yang mengerikan gitu. Biasanya kalau Tuhan muncul baik melalui malaikat atau apa, sepertinya nggak ada yang benar-benar gelap gulita yang mengerikan sih itu. Ya mungkin ada apa ya, api itu, terus orang menjadi gentar. Tapi nggak disebutkan benar-benar digambarkan tuh mencekam dan mengerikan gitu loh kalau yang ini ya gitu. Jadi kalau saya pikir ya mungkin firman Tuhan itu tidak selalu tidak selalu mengenakan buat kita gitu. Ada kalanya firman Tuhan itu memang tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kita cuman pengen dengar firman Tuhan yang enak-enak aja, yang sesuai dengan hati kita aja gitu. Tapi
ternyata memang tidak selalu seperti itu, tapi itu meskipun seperti itu, yakin janji Tuhan itu seperti yang ayat pertama itu, jangan takut Abram, akulah perisaimu gitu. Jadi meskipun ada firman yang tidak mengenakan, tapi ingatlah itu ada Tuhan itu perisai kita gitu. Terus yang menarik lagi yang ke-16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kalau dilihat di sini kedurjanaan orang Amori itu belum genap, berarti sepertinya itu ada takaran ya, takaran. Kalau bahasa sekarang mah ada cawan, mungkin ada cawan doa, cawan murka Allah mungkin. Jadi segala sesuatu tuh ada ukuran, ada takarannya. Jadi mungkin kenapa doa kita belum terjawab ya, mungkin karena cawan doa kita belum penuh gitu. Terus juga mungkin ada kita mungkin berpikir, kok ini orang jahat banget sih, ini kok bisa berkeliaran dengan enaknya, dengan santainya, padahal ini orang jahat banget ya. Mungkin karena cawan kedurjanaan orang itu mungkin belum penuh. Karena apa? Karena Tuhan itu panjang sabarnya gitu. Ada hitungannya. Tuhan nggak asal menghukum, nggak asal kasih berkat, tapi ada hitungannya gitu. Segala sesuatu ada ini. Ya, udah mungkin itu aja kali ya, Bro. Udah dikit aja lah segitu. Siap, siap. Terima kasih Ko Peter. Sekalipun dalam kondisi yang tidak fokus ya katanya, tapi memberikan suatu permenungan yang sangat dalam menurut saya. Ya tentang tadi janji Tuhan ya, lihat ke langit gitu ya. Bintang, perbandingan bintang dengan pasir nanti ketika nanti munculnya Ismail. Nah, itu sangat menarik. Dan tentang kelap gulita, bagaimana firman Tuhan memang tidak selalu mengenakan, tetapi juga seringkali menghajar kita, menegur kita, mendidik kita. Makanya kalau kitab Mazmur dikatakan, tongkatmu dan gadamu itulah menghibur aku gitu. Ya kan? Tongkat itu memang seringkali dipakai untuk mengarahkan. Tapi gada itu seringkali dipakai untuk memukul. Dan dua itu yang menghibur aku, kata pemazmur. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Kalau kata pengkhotbah dalam kitab pengkhotbah, firman Tuhan itu seperti paku di bawah tongkat kegembalaan. Gitu, yang dipakai untuk menusuk domba. Ketika sudah domba yang terlalu nakal, ditusuk pakai paku itu supaya kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh domba-domba itu. Nah, itu menarik ya. Dan tentang cawan, nah, itu menarik juga. Itu cawan itu belum saya dalami. Ya, cuman yang nanti yang paling banyak sebenarnya dalam kitab itu tentang cawan kemurkaan Tuhan, itu yang paling banyak. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, kalian tidak bisa meminum cawan yang aku minum. Ke murid-muridnya Tuhan Yesus bilang gitu kan. Terus murid-muridnya bilang, oh kami akan minum cawan yang kau minum Tuhan. Sepertinya Petrus yang ngomong itu. Ya, nanti kamu akan minum, tapi bukan sekarang. Itu cawan penderitaan yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Dan seringkali ketika bicara tentang cawan, memang seringkali banyaknya yang muncul adalah cawan penderitaan. Nah, nanti kita akan bahas banyak itu di kitab Yesaya, Yesial, atau Yeremia, saya lupa. Antara kitab 3 Nabi itu. Wah, luar biasa. Walaupun dalam kondisi sedang tidak fokus, tapi dapat memberikan permenungan yang sangat dalam. Terima kasih, Ko Peter. Luar biasa. Next. Ada lagi?
Yang mau sharing, memberikan kesaksian atau mau bertanya, monggo silakan. Ya mungkin aku mau menambahkan saja ya, bukan menambahkan sih, cuma ya yang dari tadi yang Ko Peter omongin juga udah hampir lah ya, hampir mencakup keseluruhan perikop ini kalau menurut aku gitu ya. Cuma yang paling penting gini loh, kita belajar dari bagaimana relasinya Abram ini dengan Allah, dan itu yang sangat sangat harus kita pelajari, bahkan itu yang harus kita sebagai pengikut Kristus pun harus memiliki relasi ini yang paling penting gitu. Sampai sedekat ini hubungannya dengan Tuhan gitu, sampai dia dapatin janji. Kita ini ya sebenarnya, kita siapapun kita pengikut Kristus, kita tuh harus hidup tuh karena janji Allah gitu. Kita nggak bisa asal hidup. Kita kalau asal hidup, kita nggak pegang janji Allah, kita nggak sampai ke tujuan kita hidup ini apa gitu loh. Emang harus datang firman dulu. Ya ini kayak gini ya tadi. Di awal aja Tuhan udah, wow ini luar biasa nih. Kemudian datanglah firman Tuhan. Nah ini firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Bayangin ya, sedekat itu sampai Tuhan kasih penglihatan gitu loh. Kita ini kadang-kadang nggak mengerti ya. Kadang orang, dapat ini dari Tuhan, wah ngalami mimpi, dapat apa. Ini sedekat ini ya, Tuhan bisa bicara banyak hal ya, bisa lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat firman-Nya, lewat apapun dia bisa bicara. Kita nggak bisa batasi Tuhan berbicara. Tapi ini yang sangat luar biasa gitu. Tuhan tuh datang ke Abraham dan ngasih janji. Nah ini tuh kalau menurut saya ya, apapun janji Tuhan itu tuh nggak ada yang kecil. Pasti janji Tuhan itu besar untuk setiap kita. Karena itulah panggilan kita pengikut Kristus. Udah sangat dijelaskan lagi di sini apa. Keturunanmu seperti apa? Seperti bintang-bintang. Bayangin ya. Dan seperti banyaknya pasir. Bayangin itu dalam kondisi Abraham tuh nggak punya anak gitu. Tapi bisa Tuhan ngasih janji yang impossible, itu tuh kayaknya nggak masuk logika kita sama sekali ya. Dan dalam usia mereka tuh yang dalam usia bukan yang muda lagi, udah sangat berusia tuh, bahkan istrinya kalau bisa kita tahu ya, dia udah tua, istrinya pun pasti udah tua juga gitu ya. Itu kan nggak mungkin. Sama kalau yang namanya, kalau menurut saya, kalau yang namanya janji Tuhan itu nggak mungkin seperti apa yang kita pikirkan. Itu pasti sesuatu yang out of the box gitu ya. Logika kita ini nggak bisa kita pakai gitu loh. Itu kalau kita pakaikan logika kita, itu pasti bukan janji Allah gitu loh. Itu sesuatu yang gampang dijangkau, yang dapat kita raih gitu ya. Tapi kalau yang namanya janji Allah, itu sesuatu yang besar dan pasti mustahil. Nggak mungkin kita bisa mencapainya dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Dan ini tuh didapatin oleh Abraham. Dan sampai segitu besarnya janji Tuhan terhadap Abraham ya, sampai dia ahli warisnya pun, sampai Abraham itu mencurahkan, gimana caranya aku bisa ini hartaku banyak ya, banyak, tapi aku nggak ada keturunan, aku akan kasih ke Eliezer ya, di sini Eliezer yang kalau nggak salah kemarin yang PD kita hari Minggu kalau nggak salah sempat disinggung juga oleh Pak Peter tentang si Eliezer ini seperti apa. Dia merupakan asistennya hambanya Abram gitu ya, yang setia gitu ya. Bagaimana ini orang sebenarnya dia seorang hero harusnya ya, tapi jadi zero. Nah nanti kita bahas lah kayak gimana ininya. Tapi kalau yang ikut PD yang minggu lalu, hari Minggu kalau nggak salah, Ko Peter pernah singgung hal ini gitu ya, tentang pribadi Eliezer ini. Nah sampai Tuhan bilang, tidak, kamu nggak kasih warisanmu ke Eliezer, tapi ke anak kandungmu, anakmu sendiri. Bayangin ya, sampai Tuhan ngatur sedetail itu. Tapi dipikir lagi, yang mana anaknya juga nggak ada gitu ya. Tapi apa yang terjadi itu luar biasa gitu. Sampai dia dapatin mimpi, dan mimpinya itu mengerikan. Tadi Ko Peter udah sempat ngomong ya, mengerikan. Sampai Tuhan kasih tahu, anaknya aja belum lahir, tapi seolah-olah Tuhan udah kasih tahu apa yang terjadi. Bayangin, itu berapa tahun, 400 tahun kalau nggak salah ya, udah dikasih tahu model yang udah ini ya, di ayat 13 dikasih tahu.
Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaanmu, ya, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini cerita tentang apa, teman-teman? Anaknya Ishak juga belum lahir, tapi udah dikasih tahu sampai long term gitu loh. Kebayangkan pikiran Tuhan tuh kayak apa, janji Tuhan itu. Abraham pun udah mati saat itu. Udah nggak ada lagi, tapi udah dikasih tahu ke Abraham. Seluar biasa itu. Nah, hidup kita juga sama. Tuhan tuh nggak lihat kita sampai kita hidup aja, sampai kita mati pun ya. Tuhan itu bikin story-nya kita tuh luar biasa. Dia memang kreator ya. Jadi makanya aku pikir ini kita belajar firman kayak gini ya, sebenarnya untungnya banyak buat kita gitu loh. Sangat untung. Saya ini ngomong ini sampai menggebu-gebu hati saya gitu, saking wow, luar biasa ya Tuhan ini ya, sebegitunya. Abraham tuh sama kayak kita kok, teman-teman. Cuma dia lahir lebih awal dari kita, itu aja. Dan dia punya relasi yang intim dengan Tuhan. Nggak ada kelebihannya, kebisaannya pun nggak ada. Sama dia punya banyak cacat juga, banyak kekurangan juga. Artinya kita pun bisa kayak Abraham. Kita harus terima janji Tuhan dulu. Apa janji Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang akan membuat kita sampai ke garis finish gitu loh. Nah, itu sih kalau menurut saya yang buat headline buat saya gitu ya. Wah, ini luar biasa, sampai dikasih tahu 400 tahun ke depan itu terjadi. Itu terjadi. Jelas ya, itu tertulis semua di Alkitab. Itu zamannya siapa? Zamannya Musa. Gitu. Itu yang terjadi. Ini amazing sekali. Bahkan dibilang itu sampai dibicara soal apa? Cawan doa, sampai dibilang orang Amori. Ya, tadi aku juga tergelitik dengan cawan. Aku setuju banget karena Yesus pun sama. Tadi udah dikasih tahu ya sama Bapak pembimbing kitab suci kita ini ya, sampai dia bilang apa coba teman-teman, apa cawan ini kamu nggak bisa minum ya. Artinya apa? Kita semua ini punya cawan-cawan, teman-teman. Mau cawan apa? Cawan penderitaan. Of course, nggak ada manusia yang pengikut Kristus itu nggak ada cawan penderitaannya. Ada. Kita nggak bisa menghindari itu, harus kita telan, harus kita nikmati gitu loh. Nah, itu kita harus jangan ikut. Tuhan tuh maunya berkat itu bukan full untuk pengikut Kristus. Kamu itu kalau nggak ikut menderita bersama Kristus, itu kamu bukan benar-benar mengikut Kristus. Siapa yang kamu ikuti? Curiga harus kalau hidup kita tuh nggak ada penderitaannya. Sekarang udah zaman corona begini, apalagi ya, penderitaan itu sedunia. Nah, apa bagian kita gitu loh. Nah, ini saya kayak berkhotbah ya, saudara, maaf ya. Karena hati saya bergelora saat ini. Saya sangat-sangat, wah, ini Abraham ini saya nggak boleh ketinggalan ya, saya harus ngomong ini ya, gitu. Terus saya baca ulang dan ternyata wah, luar biasa ya. Sampai di sini dikasih tahu lagi harta-hartanya udah Abraham segitu kayanya, dikasih Tuhan pula lagi banyak tanah lagi di sini. Aduh, ya ampun, untuk dia kuasai. Bayangin, dia menikmati enggak? Karena kenapa? Keturunannya yang menikmati. Ini bapak apa ya? Bapak memberi ahli waris, bapak pijakan untuk generasi selanjutnya. Bayangin, dia udah persiapkan. Nah, kita mau persiapkan apa ini untuk generasi di depan? Oke, sekarang kan aku Kayus belum punya anak, aku masih single, aku mau senang-senang dulu. Nggak ada cerita begitu. Kita harus pikirkan untuk kalau ini 400 tahun, kita nyampe nggak 400 tahun? Belum tentu ya, karena Yesus sudah mendekat sekali nih. Mungkin cuma sekitar 3 tahun lagi mungkin bisa jadi Yesus akan datang. Kita nggak pernah tahu, karena buktinya sekarang orang Tuhan bisa panggil kita kapanpun. Yuk, sehat juga dipanggil, nggak sehat apalagi gitu kan. Makanya otak kita ini harus selalu connecting dengan Tuhan, harus waras. Aku lihat ini Bapak Gembala ini udah mulai senyum-senyum ini. Dia kayaknya udah berapi-api juga nih pengen ngomong, nggak tahan dengan omongan saya. Sabar ya, sabar, tahan. Nah, ini ya maksudnya itu loh teman-teman, sangat tergelitik hati saya ya, sampai wah. Tetapi 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Bayangin ya, ini janji Tuhan. Di endingnya kita happy ending kok teman-teman. Oke, kita punya cawan penderitaan. Toh kita menderita juga, Tuhan Yesus kasih tahu, kamu tuh nggak menderita tuh sendiri. Aku bersama dengan kamu, bayangin gitu. Kita nih, aduh, kadang-kadang suka ngeluh ya. Udah Tuhan, aku nih kok gini ya, belum nikah, kok aku belum apa ya. Banyak penderitaan kita, hal-hal yang kadang-kadang kita malu kadang-kadang untuk ngomongin ke Tuhan juga karena terlalu banyak ngomel daripada bersyukurnya. Padahal Tuhan bilang, kamu yang letih lesu, di situ kan semua yang letih lesu apa? Letih lesu menanti, letih lesu nggak punya uang, letih lesu dengan panggilan.
Datang sama aku, kata Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Itu aja kadang-kadang kita suka korslet nih kepala, lupa gitu loh. Ya termasuk yang ngomong juga gitu, kadang-kadang suka begitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi aku pikir sangat enak sekali. Ini kita masuk zaman tuh bukan zamannya Abraham lagi loh ya, tapi kita ini zaman-zamannya kasih karunia. Jadi sangat-sangat kita perlu banyak bersyukur. Tuhan udah kasih ibaratnya harga surga tadi yang mahal itu, udah sangat di-courting sekali sekarang. Kita hanya perlu taat, wes, itu aja. Nggak perlu yang aneh-aneh, lu nggak usah mikirin kapan gua kaya, karena suatu saat kalau emang Tuhan mau berkati kamu, dia berkati kamu berkelimpahan. Yang penting siapkan hati kamu. Jangan hati tertambat pada harta dan segala harta dan tahta, wanita apalagi jangan ya, tapi melekat pada Yesus. Itu yang paling penting ya teman-teman. Biar nanti kamu matinya pun dengan sejahtera gitu loh. Jangan mati ninggalin hutang kayak zaman-zaman sekarang nih, ninggalin hutang lah, ninggalin perkara lah, ninggalin huru-hara. Itu jangan seperti, tapi anak-anak Tuhan aku pikir dipelihara Tuhan. Itu yang harus kita harus pegang dan sampai harus garis finish gitu ya. Itu. Dan saya mau tekankan lagi, kita tuh tetap ya, hari-hari gini masih banyak corona yang masih tinggi. Masih banyak kriminal, masih negara kita sangat minus sekali sekarang keadaan keuangannya juga. Keamanannya juga masih. Artinya apa? Kita belum berhenti. Kita masih perlu banyak cawan-cawan doa. Perlu banyak. Itu aku setuju dengan komputer tadi. Mungkin ya itu maksudnya ini untuk mempermudah kita untuk mengerti sebenarnya maksudnya apa sih dengan cawan doa. Jadi itu semua ada. Jadi ada ukurannya, ada takarannya. Saya ini teman-teman gini, saya punya banyak pergumulan terutama buat buat pergumulan untuk keluarga gitu ya. Tapi pas beberapa hari yang lalu ketika doa syafaat, saya lupa doa syafaat kita hari Selasa atau Jumat atau Sabtu kah, pokoknya saya berdoa, Tuhan ngomong saat itu. Selesai kata Tuhan itu, tahu nggak? Saya itu berat banget ya, bebannya tuh berat lah ya. Kalau ukuran saya itu berat, itu sangat berat. Dan kenapa harus saya? Itu kan banyak ya persoalan kita kan soal gitu kita ya. Kenapa sih Tuhan aku yang ngalamin hal begini? Kenapa sih Tuhan? Kenapa orang lain kayaknya lebih enak hidupnya dibandingkan gua? Aku kenapa? Banyak hal yang saya kenapa? Tapi akhirnya saya beramai akhirnya kan. Terus akhirnya kemarin hari saat doa syafaat waktu kita menyembah Tuhan bilang selesai. Wah itu saya rasa wah terima kasih Tuhan. Tapi ini selesai yang mana ya? Masalah saya yang satu, yang dua. Tapi dengar kata selesai artinya apa? Ini cawan doa yang ini udah selesai. Saya sangat bersyukur saat itu. Ketika saya sangat bersyukur, besoknya Bapak ini harus dikirim ke Jakarta, bayangin. Saya nggak tahu maksud Tuhan apa juga ya, tapi saya percaya pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang besar untuk setiap kita gitu ya. Jadi kalau saya udah memenangkan satu cawan ini selesai, artinya belum selesai perkara, tapi masih ada perkara-perkara lain. Selama kita hidup, artinya cawan-cawan kita itu belum penuh, teman-teman. Kalau udah penuh, ya wis pasti dipanggil kita di surga. Udah selesai kerjaan kamu, udah selesai penderitaan kamu di sini tempatnya bersama dengan aku, gitu loh. Jadi aku pikir kita bisa nanti ketemu Abraham ya itu nanti lah ya. Tapi yang paling penting di sini yang aku mau garis bawahi itu tadi ya. Maksudnya milikilah perjanjian dengan Allah. Itu yang paling penting. Jadi kita tahu tujuan kita itu tuh apa. Ini Abraham tuh enak hidupnya. Udah dikasih Tuhan, kamu nanti begini. Wes itu toh. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir apa. Udah completely Tuhan kasih kesejahteraan, kedamaian, pertolongan, segala macam. Berikut dengan penderitaannya pun sudah disepaketkan untuk setiap kita. Dan bersyukur untuk itu. Karena itulah yang terbaik. Jangan pengen jubah orang lain. Jangan pengen hidup orang lain. Kamu hidup yang sekarang ini, kita semua hidup ini udah sangat-sangat pilihan yang terbaik. Saya baru bicara tuh tadi sama Bapak itu. Kalau kebayang kalau kamu nggak nikah sama saya, apakah hidupmu lebih baik atau semakin lebih baik? Terus dia mikir bingung apa dan segala macam. Terus saya bilang gini, apapun yang kita udah terputuskan bersama Tuhan, yakin dan percayalah itu yang terbaik. Kita nggak bisa compare dengan seandainya bukan kamu. Itu kalau kita compare dengan pernyataan-pernyataan yang lain, keinginan kita, itu memperburuk hidup kita sendiri. Jadi memperlambat segala sesuatu. Jadi buat apa? Jadi pilihlah selalu jalan yang ditetapkan sama Tuhan. Kan ada lagunya gini loh teman-teman. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ya udah itu aja. Ya itulah. Ke tempat tinggiku diantarnya. Bayangin ya, bukan ke tempat rendah Tuhan diantarnya. Kita ke tempat tinggi. Kemana? Ke Kanaan. Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tapi di Kanaan itu ada siapa? Ada raksasa yang harus kita perangi. Nah, artinya apa? Kita belum selesai berperang, teman-teman. Berperang itu bukan angkat senjata, enggak.
doamu. Kita doa atau enggak, enaknya Katolik ini, kita doa tuh nggak sendiri. Ada Bunda Maria yang sampai detik ini pun berdoa buat kita. Ada siapa? Para Satu Santa. Itu orang yang bisa kita tagih untuk doain kita. Karena mereka di sana pun gimana caranya ya supaya ini Yusni ini nggak jatuh dalam dosa. Gimana caranya ya? Mereka tuh mati-matian, malaikat apalagi. Jadi kalau kita sekarang ini menyanyiakan itu sendiri, sayang sekali teman-teman. Sayang sekali ya. Saya orang pertama yang bersedih kalau melihat teman-teman saya itu udah mundur dari Tuhan ya. Aduh, saya lukanya begitu dalam ya. Sangat dalam dibandingkan luka-luka yang lain. Kalau luka putus cinta, aduh, itu mah udah biasa ya. Tapi kalau luka mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan, aduh, jangan sampai ada di antara kita. Amin, saudara-saudara. Wis, maafkan aku ya teman-teman. Amin, Kak. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Cinta adalah keputusan ya? Iya, Le. Cinta adalah keputusan. Jadi cinta itu tidak muncul tiba-tiba ya, tapi cinta itu keputusan. Jadi benar ya, bahwa ini menarik memang karena ada tanya jawab di sini antara Tuhan dengan Abram gitu. Jadi Abram itu tidak mendengar Tuhan secara sepihak, bukan satu arah, gitu ya. Jadi bukan cuma Tuhan terus berfirman sama Abram, Mas ya. Enggak, tapi Abram ngomong, gitu ya. Tuhan bilang ini upamu akan besar, tapi Abram bilang ya ngapain? Kau mau ngasih apa lagi ke aku? Dong yang kamu kasih ke aku juga nanti diwarisi ke hambaku, kamu nggak ngasih keturunan. Ya, tapi Tuhan bilang kamu akan punya anak. Coba lihat ya kan. Terus Tuhan bilang ini tanah buat kamu. Tapi Abram kan ngomong, ya bagaimana aku bisa tahu nih buat aku. Jadi ini ada bicara dua arah. Ini menarik. Ketika kita bisa berbincang dengan Tuhan secara dua arah, ini menarik sebenarnya. Dan beberapa bulan yang lalu kita sudah baca juga di Katekismus Gereja Katolik, Santo Ambrosius bilang bahwa dengan berdoa kita mengutarakan sesuatu kepada Tuhan, dan dengan membaca firman kita mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Itu komunikasi dua arah. Gitu. Ini komunikasi dua arah. Jadi kita bukan lagi berdoa itu berasa kayak ngomong sama tembok. Ya, tapi kita benar-benar merasa bahwa kita komunikasi dua arah antara Tuhan dengan kita. Oh. Siap. Mantap. Oh, diundur doa sih jam 10 ya. Siap. Oke, nah ini berhubung sudah jam 8, ya kan? Nah, nanti bagi teman-teman yang mau sharing kesaksian atau mau tanya, disimpan dulu ya, sharing dan kesaksian dan pertanyaannya. Nah, saya mau sampaikan dulu beberapa hal yang menarik gitu, yang luar biasa juga menurut saya secara pribadi dari perikop kita malam hari ini.